Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam. Pak Didin, kemarin ada yang ngomong ke saya, jenengan nyari saya di ruangan saya. Cuma jenengan tidak ketemu dengan saya karena pada saat itu saya ada dinas luar. Apa benar panjenengan nyari saya? Betul Bu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Masalah unek-unek di hati ini Bu. Oh gitu. Iya. Pak Didin, sebelum panjenengan menyampaikan unek-unek permasalahan yang panjenengan ingin tanyakan pada saya dengar-dengar Pak Didin ini mau direkrut menjadi sekretaris PGRI. Apa benar umur yang saya terima dari ketua KKG maupun teman-teman sejawat di BPAI? Apa benar, Pak? Iya Bu, betul Bu. Ya, ya itu Bu. Saya juga jadi bingung Bu. Saya kan orang baru di sini Bu. Kok bisa ditunjuk jadi sekretaris KKG gitu? Oh, sekretaris PGRI maksudnya. Oh, sekretaris PGRI. Iya. Yang jenengan mau sampaikan ke saya apa terkait ini juga Pak? Kemarin jenengan nyari saya itu apa terkait ini? Betul Bu, saya nyari jenengan ya sekedar mau curhat, dua mau konsultasi, enaknya gimana ini ya? Soalnya bagaimanapun juga kan jenengan senior saya. Oh gitu ya. Iya. Oke Pak, saya itu ini klarifikasi saja ya Pak ya. Terkait rumor yang ada di luar, apa yang saya terima ya. Panjenengan ini kan termasuk orang hebat. Tadi jenengan sudah menyampaikan saya orang baru direkrut menjadi sekretaris PGRI. Apa yang jenengan rasakan? Saat direkrut sekretaris PGRI. Yang saya rasakan ya satu, yang pertama kaget, yang kedua ya gimana ya, kalau di tempat saya itu rekrut jadi pengurus PGRI itu sesuatu hal yang wah gitu loh Bu, lebih dari yang lain intinya seperti itu. Ya gimana ya, satu ya seneng, ya satu juga kaget, ya satu kadang mikir nggak enak itu nanti gimana lah, ya itu Bu yang jadi kebingungan saya. Oh jadi perasaannya satu seneng karena terpilih ya, karena tidak di kesempatan itu tidak datang satu kali, tidak datang dua kali, dan kalau sudah terpilih kan berarti dengan orang yang hebat di antara yang lain, punya kelebihan di antara yang lain. Terus Didin kok galau ya, tadi menyampaikan kaget juga. Kagetnya di mana Pak? Kaget saya begini Bu, non sewu ya Bu, ya ini kan dengan pimpinan saya itu kagetnya ketika saya kemarin ngomong-ngomongan dengan ketua PGRI, tiba-tiba ketua PGRI-nya bilang begini, Mas Didin nanti jadi sekretaris PGRI ya, soalnya sekretaris yang lama mau dilantik jadi kepala sekolah, otomatis jenengan yang ganti. Loh, Pak saya orang baru Pak. Loh, hanya jenengan Pak satu-satunya dari Wuluan, dari kecamatan yang lolos Bulkudra. Jadi saya kira untuk kapasitas dan kapabilitasnya tidak perlu diragukan lagi. Ya itu yang saya bingung, padahal di sana banyak senior yang lebih tua dari saya. Oh gitu. Ya Pak, jenengan ini kan sudah dipercaya oleh ketua KKG, oleh orang lain lah, sehingga terpilih. Ya, berarti kan ada hal yang lebih yang jenengan punya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Bagaimana pendapatnya panjenengan terhadap yang disampaikan teman-teman sejawat, ya, terus yang merekrut jenengan menjadi sekretaris PGRI itu bagaimana Pak? Menyikapi hal itu semua, mau diterima dengan standar atau bagaimana? Kalau saya itu awalnya ragu Bu, ketika saya menerima ini, karena kenapa? Saya jaga itu pertama perasaan. Soalnya ada yang lebih senior dari saya, yang jelas itu
Tapi setelah saya konsultasi dengan teman-teman di kantor, konsultasi dengan yang lain, mereka mendukung saya. Alasan saya satu karena kalau katanya orang Jawa, saya itu orangnya seneng gelitu di depan komputer. Nah, setelah itu yang kedua, katanya sih, lulus guru penggerak dia berarti punya kelebihan dari guru yang lain. Ya itu memang katanya orang-orang, tapi kalau menurut saya nggak seperti itu, sama saja antara guru penggerak dan bukan guru penggerak. Jadi kalau ya kemungkinan lagi saya dengan ketuanya maupun sekretaris yang lama saya juga dekat seperti itu. Oke, Pak Didin, tujuan utama dari obrolan kita itu apa? Yang jenengan harapkan tujuan panjenengan mengutarakan isi hati itu apa? Tujuan saya yaitu iya, tujuan utamanya gimana saya lebih mantap lagi, Bu. Saya tanya jenengan, saya bisa mencari solusi dari kegalauan kegundahan hati saya ini. Soalnya saya tidak mungkin bisa berjalan dalam satu organisasi jika ada tanpa dukungan dari teman-teman juga. Intinya seperti itu, Bu. Gimana caranya saya soalnya mau mundur juga nggak mungkin. Karena SK-nya sudah ditetapkan dan SK-nya sudah dikirim ke kabupaten. Lagian kalau mundur nanti gimana ceritanya kalau mundur. Jadi saya hanya ingin memantapkan hati, saya ketemu dengan jenengan, kalau menurut jenengan gimana saya? Seperti itu. Kalau panjenengan tanya, saya sangat mendukung, Pak. Selaku pimpinan saya sangat bangga dan bahagia panjenengan terpilih terekrut menjadi sekretaris PGRI, karena tidak semua orang mendapat kesempatan yang seperti itu, dan tidak semua orang ya seperti Pak Didin ini dianggap mengemban amanah sebagai seorang sekretaris PGRI. Panjenengan tadi kan mengatakan saya ini bingung, ragu, saya orang baru ya, kok sudah pilih ada perasaan tidak enak. Kenapa itu, Pak? Karena kok ada perasaan itu? Seharusnya kan iya, Bu. tidak ada. Orang lain tuh yakin dengan kemampuan panjenengan. Kenapa panjenengan tidak yakin terhadap kemampuan yang panjenengan miliki? Bukan saya tidak yakin atas kemampuan saya, Bu. Yang saya jaga ini kemungkinan saya takut ada omongan seperti ini, Bu. Kalau alah wong anyar golek rai jadi sekretaris seperti itu. Saya takut yang saya jaga seperti itu. Hanya ketakutan yang umum lah. Tapi mungkin nanti jika dijalani mungkin tidak, dan ketua dan sekretaris yang lama juga mendukung saya itu bilangnya begini, alah Pak Didin di sini tidak ada yang guru-guru yang model seperti itu, semuanya memang punya kapasitas dan kapabilitas sendiri-sendiri, punya kemampuan sendiri. Dan jenengan terpilih itu sesuai dengan kapabilitasnya jenengan juga lulus bergerak dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, Pak. Tapi saya salut loh sama Pak Didin ini, di samping bergerak, terus juga terpilih menjadi sekretaris PGRI, dan tentunya juga banyak sekali tugas-tugas yang harus panjenengan selesaikan. Nah, di situ ya kegalauan ya, ingin perasaan was-was, ada omongan orang yang kurang tidak seharusnya mereka omongkan, atau omongan-omongan yang tidak enak itu ya kita terima aja ya, karena itu sudah konsekuensi yang harus kita terima ketika kita mengemban amanah pekerjaan baru. Nah sekarang Pak, ketika pemilihan nanti ya menjabat sebagai sekretaris PGRI nanti, prioritas utama dari pekerjaan itu, prioritas utama yang harus panjenengan utamakan itu yang mana? Ada guru penggerak, ada tugas-tugas sekolah yang sangat banyak sekali, terus tambahan tugas baru sebagai sekretaris PGRI. Nah, belum lagi di keluarga, mana yang harus panjenengan prioritaskan?
Kan nggak semua iya, menduduki prioritas ya. Pasti ada ya. iya. Kalau Diutamakan. Kalau pertanyaan seperti itu mana yang lebih prioritas tergantung Bu, tergantung timingnya. Kita berbicara waktu. Ketika kita di sekolah maupun di organisasi, tetap yang kita utamakan adalah keprofesionalisan kita. Karena Iya. bagaimanapun juga kita sebagai seorang ASN, guru, kita dituntut untuk selalu profesional. Kalau di rumah ya tetap kita sebagai seorang keluarga. Itu seperti itu Bu. Jadi antara nanti mungkin prioritas saya ketika saya timingnya ketika mengajar ya mengajar, ketika di organisasi ya saya sebagai pengurus organisasi seperti itu, dan tidak mengesampingkan yang lain. Contohnya ketika saya dituntut untuk menjadi seorang pengurus organisasi tapi saya meninggalkan tugas saya sebagai seorang pendidik, kan tidak bagus seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, dalam perjalanannya Pak Didin, karena banyak sekali yang harus diprioritaskan, ya semuanya, pinginnya semua diprioritaskan. Bagaimana mengatasi masalah atau hambatan kendala Ya, dalam cara perjalanannya ya Pak? Iya, kalau hubungannya dengan masalah organisasi, masalah sekolah, tentunya saya yang konsultasinya ya ke atasan saya, yaitu kepala sekolah, yaitu jenengan. Kalau yang masalah di organisasi, mungkin saya nanti konsultasinya ke sesama anggota pengurus PGRI gitu aja. Jadi tidak campur aduk urusan PGRI, nanti saya tanyakan ke guru, tidak saya campur adukkan. Jadi sesuai kapasitasnya sendiri-sendiri di mana tempatnya saya harus bicara. Seperti itu. Tapi yang terpenting saya juga kepala sekolah tidak mungkin saya langkai, sehingga apapun yang saya lakukan harus sepengetahuan kepala sekolah. Karena saya punya kepala. Oh, saya sangat sepakat sekali. Saya sangat sepakat sekali dengan kalimatnya Pak Didin. Jadi profesionalisme bisa membedakan, oh ini urusan PGRI, ini urusan guru penggerak, ini urusan pribadi, ini urusan sekolah. Nah, untuk selanjutnya Pak, rencana tindak lanjut dengan rencana tindak lanjut dari pembicaraan kita ini apa kira-kira? Rencana tindak lanjut saya sebagai, kalau jika memang ini yang terbaik bagi saya, ya mungkin apa ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak mungkin sedikit banyak akan saya share di organisasi. Jadi di sana ada produk yang saling menguntungkan. Di satu sisi saya juga sebagai sekretaris, saya bisa menyampaikan informasi apa yang saya dapatkan dari guru penggerak maupun dari apapun, sehingga nanti anggota PGRI yang lain bisa juga ikut di dalamnya, khususnya guru penggerak itu. Mungkin itu berbagi rencana ilmu tindak lanjut. Iya, berbagi ilmu. Wajib Pak, ilmu yang sudah diperoleh wajib dibagikan, ditransfer ke orang-orang di sekitar kita. Apalagi ilmu yang kita peroleh ini sangat bermanfaat bagi orang lain. Mungkin tidak halah menurut ae. Mungkin bagi kita seperti itu, tapi bagi orang lain itu sangat beragam. Lalu komitmennya Pak, apa terhadap rencana aksi yang sudah panjenengan lakukan? Komitmennya apa? Komitmen saya hanya satu Bu, apa yang saya kerjakan harus tuntas diselesaikan. Jadi jangan kerjakan kita setengah-setengah, tidak selesai dilimpahkan ke orang lain, itu pantangan bagi saya. Sip, iya Pak. Jangan sampai menunda-nunda pekerjaan, kalau bisa diselesaikan hari ini kenapa harus besok kan gitu ya Pak. Iya, betul. Bagus sekali. Kira-kira Pak, siapa yang akan membantu panjenengan dalam melaksanakan komitmen dan tanggung jawab itu Pak? Ya, yang akan membantu saya terutama jenengan sebagai kepala sekolah saya minta bantuan jenengan gimana caranya jenengan bisa bantu saya. Yang kedua teman sejawat, yang ketiga sesama anggota PGRI, dan yang terutama ya keluarga. Tanpa dukungan keluarga kita tidak bisa berjalan. Alhamdulillah dari obrolan kita pada saat ini jenengan sudah bisa membuat rencana tindak lanjut, membuat solusi yang harus panjenengan lakukan itu bagaimana sudah panjenengan lakukan sendiri. Semoga kedepannya sukses selalu Pak Didin. Ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Tetap semangat
Jangan Terima kasih. melupakan tugas pokok utama yaitu mendidik anak bangsa di lembaga ini. Terima kasih Pak Bu. Didin, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Nur Saidah. Waalaikumsalam, Pak Didin. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Bu Nur bagaimana Alhamdulillah. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sekarang ya lumayan sibuk. Ini juga lagi menghadapi anak-anak. Tapi alhamdulillah bahagia selalu. Iya, Walaupun sibuk bahagia. iya, betul. Gimana Pak? Oh iya Bu, tadi itu saya dibilangin oleh Pak Didin, katanya Bu Nur mencari saya, ada apa ya kira-kira Bu ya? Oh iya Pak, gini. Saya sampai lupa ya. Walaupun lupa tapi saya tetap bahagia. Gini Pak, saya itu mau curhat Bapak. Saya di samping selaku guru penggerak, saya kemarin kan daftar Orbit Guru Merdeka, Pak. Setelah saya daftar, ternyata saya terekrut. Nah, ini satu sisi saya senang, satu sisi saya juga bingung, ya. Bingungnya bagaimana untuk membagi waktu, bagaimana ini nanti kalau apa itu ada trouble jadwal. Ternyata memang benar. Ya, ini maksud saya mencari panjenengan itu ya sharing lah Pak. Sharing untuk apa ya mengeluarkan beban yang ada dalam pikiran saya ini. Saya berharap dengan komunikasi dengan Pak Beni ini bisa tercerahkan gitu, bisa menemukan solusi. Nonton Pak. Kira-kira Pak Beni ada waktu enggak ini ya, untuk Iya, membantu? ada Bu, iya. Sekarang saya waktunya free kok Bu. Oh, berarti Bu Nur mencari saya itu ingin sharing gitu ya, atas Iya. kegalauannya Bu Nur, ya Mm-mm. ikut guru penggerak, juga ikut OGM itu bagaimana. Terus Iya, Pak. menurut Bu Nur dari kenapa Bu Nur meminta saya untuk bertemu dengan Bu Nur, kenapa memilih saya? Kira ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini apa sih menurut Bu Nur ya? Kira yang Bu Nur harapkan dari pertemuan ini apa sih yang ingin Ya. Bu Nur dapatkan gitu loh? Saya memilih Pak Beni untuk apa ya intinya ngomong-ngomong sharing ini karena memang Pak Beni eh, di bidang ini kayaknya pakarnya lah, ya sudah berpengalaman gitu loh. Jadi saya nyari panjenengan. Ya, mungkin ada di luar sana yang punya lebih dibanding Pak Beni, tapi saya kayaknya lebih nyaman dengan panjenengan. Tujuan saya ini ya nanti bisa menemukan solusi yang terbaik bagaimana di tengah perjalanannya saya dalam menjalani di guru penggerak dan beasiswa Orbit Guru Merdeka ini agar tidak apa ya tidak galau gitu ya, agar enggak terlalu apa ya pikirannya sepaneng gitu Pak, dapat menemukan solusi lah Pak. Setidaknya panjenengan ini bisa mencerahkan saya bercerita seperti ini, apa yang beban yang ada dalam pikiran saya berkurang lah Pak. Dengan melihat senyum Pak Beni saya sudah berkurang ini. Iya, Obat ya. Terhadap iya, tugas-tugas saya sangat menumpuk itu tadi. iya. Oh, terima kasih loh kalau Bu Nur sudah mempercayakan saya untuk kita sharing kali ini. Mudah-mudahan nanti di akhir perjumpaan kita ini dapat menemukan solusi apa yang diharapkan oleh Bu Nur ya. Iya, Oke, semoga. oke selanjutnya Bu Nur, yang dirasakan Bu Nur terkait mengikuti guru penggerak dan juga OGM yang bersamaan ini, kalau boleh saya tahu tujuannya itu apa sih Bu? Ibu ikut guru penggerak, juga ikut OGM, tujuannya apa sih yang diinginkan oleh Ibu itu apa? Gitu. Saya pengen tahu. Tujuan yang pertama sih awalnya ya Pak ya, untuk mengembangkan kompetensi yang saya miliki. Yang kedua saya tidak mau dengan guru-guru hebat di luar sana. Ketiga saya mengukur kemampuan saya Pak, seberapa jauh
pengetahuan yang saya miliki, keterampilan yang saya miliki, ya. Dan yang keempat, saya ingin selalu mengupgrade ilmu-ilmu baru, sehingga ketika dalam proses pembelajaran saya tidak kalah dengan yang lainnya. Apalagi di zaman sekarang yang serba digitalisasi, kondisi murid sudah berbeda, maka saya selaku guru pun juga harus terus belajar untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Untuk yang terkait mengikuti di OGM itu juga sama, Pak. Awalnya sih saya juga tidak menyangka, ya, hanya sekedar daftar. Pemikiran saya tidak akan terekrut karena melihat para pendaftar yang sedemikian banyaknya, dan pendaftarnya pun juga bukan orang yang rehe-rehe, orang-orang yang hebat. Tapi di situ ternyata setelah mendapat email pengumuman, saya ternyata terekrut gitu loh. Sementara orang yang saya anggap itu lebih di atas saya, justru dia tidak terekrut, dan itu suatu ya Allah, sujud syukur saja, alhamdulillah saya ternyata masih tidak kalah dengan yang lain gitu. Wah, ya hebat sekali nih Bu Nur. Kalau boleh saya tanya nih Bu Nur ya, kekuatan dalam diri Bu Nur itu apa sih yang untuk mencapai tujuan tersebut? Kan tadi tujuannya kan saya ingin update skill saya, kemudian saya ingin menambah kompetensi saya sebagai guru, karena guru tuh sekarang harus melek IT. Kekuatan apa sih yang ada dalam diri Bu Nur untuk mencapai tujuan tersebut itu apa? Gitu. Kekuatan yang ada pada diri saya itu, selama saya masih hidup, selama saya masih diberi kesehatan, saya tidak boleh berhenti belajar, Pak. Karena apa? Setiap detik, setiap waktu, ilmu itu terus berkembang, Pak. Berkembang pesat. 1 detik aja saya tidak mengikuti Zoom, saya tidak mengikuti Jimit yang ada di PMM. Waduh, saya sudah ketinggalan jauh sekali. Makanya itu yang menjadi kekuatan saya, bahwa saya itu ilmunya masih sedikit sekali. Ya, saya merasa haus akan ilmu. Sehingga saya harus terus belajar. Setiap detik, setiap waktu saya harus belajar. Belajar tentang apapun. Belajar itu kan tidak hanya di dunia pendidikan, tapi di masyarakat, di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekolah. Itu Pak yang menjadi kekuatan saya, agar nantinya dalam perjalanan hidup saya ini senantiasa berada pada jalan yang benar, kemudian bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik saya, terutama untuk keluarga saya. Itu Pak yang menjadi kekuatan saya. Hebat sekali ya. Kekuatannya sebagai pembelajar sepanjang hayat ya Bu ya. Iya. Ingin ya supaya tidak supaya tidak ketinggalan, kemudian juga intinya sebagai pembelajar sepanjang hayat lah. Iya. Dari yang Ibu ya betul. Dari yang Ibu Nur lakukan selama ini, adakah ada hambatan nggak sih Bu? Hambatan-hambatan yang sekiranya membuat Ibu sedikit jadi penghalang, ini penghalang bagi saya untuk maju, ini gitu. Ada nggak sih? Ya pasti ada dong. Namanya perjalanan, yang namanya dalam perjalanan hidup itu pasti ada hambatan, kendala, rintangan, itu pasti ada. Satu contoh Pak, hambatannya kalau di lingkup sekolah ya, ketika saya dalam proses pembelajaran, karena banyak yang harus saya bawa. Satu, saya harus bawa laptop, proyektor, kemudian perangkat mengajar, medianya juga, saya bawa salon juga. Ini ada omongan-omongan guru penggerak, katene transmigrasi. Itu kan juga hal yang menyakitkan, itu rompoi yang mau diberikan seperti itu. Omongan-omongan itu kan pasti mereka bukannya mendukung, tapi justru mendonkan hal kita. Nah, ketika kita dalam menghadapi tersebut, ya sudah, biarlah mereka itu ngomong A, B, C, D, yang penting kita terus berjalan, tapi bukan berarti kita cuek terhadap masukan
cemoohan mungkin yang membuat kita itu sakit, ya tetap kita terima untuk refleksi diri kita untuk lebih baik lagi. Ya. Bukan ketika ada kendala terus kita putus asa atau kita mengeluh atau kita sampai marah, jangan sampai terjadi. Ya, jadi kendala-kendala membuat kita itu cerdas karena kita berpikir bagaimana solusinya ini. Ya. Iya. Terus Sebenarnya kalau ketika bicara ya eh, betul. eh, Kalau bicara solusinya kira solusinya apa sih Bu untuk solusinya menghadapi dalam menghadapi hambatan-hambatan itu ya yang solusinya apa kira? Yang bisa solusinya yang bisa pertama ceritakan sabar. nggak solusinya apa? Solusinya sabar, Pak. Ketika menghadapi omongan cibiran dari teman-teman sejawat seperti itu. Yang kedua, kita tunjukkan ini loh, ya, cara mengajar siswa itu seperti ini sekarang. Sudah tidak zamannya mengajar itu eh, berpusat pada guru, ya. Sekarang itu guru hanya sebagai fasilitator. Gitu. Dengan begitu kan orang, oh ternyata ini yang dilakukan oleh guru. Ya. Jadi mereka bisa, nggak perlu kita menjawab omongannya, tapi kita action langsung apa yang kita lakukan itu. Sehingga orang itu terus flashback dengan omongannya. Oh berarti saya salah ternyata ini. Dan dia akhirnya mau belajar. Gitu. Tidak perlu banyak omong, yang penting banyak action ya Bu ya. Banyak Betul action. sekali. Iya. Oke. Terus ini Bu ya, selanjutnya rencana ke depan Ibu Nur untuk mencapai tujuan sebagai pembelajar sepanjang hayat itu apa rencananya ke depan? Mungkin setelah guru penggerak ini selesai, setelah UGM ini selesai, apa yang akan dilakukan Bu Nur itu apa gitu? Coba Banyak, Pak. Banyak sekali yang harus saya ceritakan selesaikan. dulu. Iya. Bisa ceritakan Ya, beberapa. setelah program CGP selesai, UGM selesai, saya akan sepertinya nggak perlu menunggu menunggu CGP maupun UGM selesai. Apa yang saya dapat langsung saya praktekkan. Nah, setelah selesai itu semua, apa yang saya lakukan ya, saya akan mengikuti ketika ada webinar ataupun acara-acara seperti ini yang durasinya berbulan-bulan, saya akan daftar, Pak. Selain mendiseminasikan di KKG maupun di MGMP, ya, dalam melakukan diseminasi itu kan nggak perlu nunggu CGP selesai ataupun UGM selesai. Kita dapat ilmu ya langsung kita diseminasikan kan. Untuk RTL-nya, untuk jangka panjangnya setelah selesai apa? Ya terus belajar ya. Kemudian mendaftar lagi kalau ada program dari Kemendikbud maupun dari teman-teman kayak di Assembler Edu itu ada media pembelajaran berbasis 3 dimensi yang sekarang lagi ngehit metamorfose itu ya. Itu yang mau saya dalami, Pak. Rencana Ya, tindak saya bagus itu. sekali. Gitu. Terus dari banyak kegiatan yang Ibu Nur ikuti, OGM, kemudian guru penggerak, dan rencana ke depannya nanti itu, adakah prioritas yang Ibu prioritaskan itu apa sih? Kalau boleh saya tahu prioritasnya. Prioritas utama saya satu, Pak. Ya, karena di CGP itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, di OGM pun juga banyak. Prioritas utama saya harus memberikan pelayanan prima, menyuguhkan ya proses pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak itu memang belajar gitu. Dan anak-anak yang lumayan sip, yang kendalikan. Kenapa saya mengatakan menjadi saya guru pintar, guru kritis, guru pemikir dengan mereka yang seperti itu? Ya, saya akhirnya berpikir ya bagaimana strategi apa yang harus saya suguhkan pada mereka sehingga mereka itu mau belajar. Kalau memang anak pintar, anak yang sudah cerdas, anak yang sudah memiliki kemampuan itu mudah, Pak. Tapi bagi mereka yang dari latar belakangnya sudah
dari latar belakang keluarganya sudah broken home, belajar sepenuhnya itu kan sulit, dan ini dibutuhkan guru yang kritis dan kreatif terhadap apa yang terjadi pada siswanya. Betul. Ya, betul sekali ya. Ini ya, apa namanya, kita harus tahu kebutuhan murid itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian ini Bu Nur ya, untuk apa strateginya Bu Nur nih, kan tadi Bu Nur bilang pernah apa namanya merasa risau, tadi kan bilang pernah risau bagaimana cara mengatur kegiatan Bu Nur yang ya sebagai guru, yang sebagai guru penggerak, yang sebagai OGM, strateginya apa sih yang dapat Bu Nur lakukan untuk mengatasi pembagian waktu yang dirasa Bu Nur itu sangat menguras tenaga dan pikiran? Strateginya apa? Strateginya ya pembagian waktu, Pak. Kadang saya mengingat betul, sudah selesai targetnya. Ya, harus ada prioritas utama. Ya, prioritas utama jelas pada saat kegiatan belajar mengajar. Ya, memanage waktu, Pak. Ya, kalau sudah di manage waktunya, insya Allah ya tidak akan ada tugas yang terbengkalai. Ya. Jadi tidak ada waktu kosong untuk leha itu kayaknya tidak ada, Pak. Ya. Jadi manajemen waktu saja sih, Pak. Ya, karena memang yang ditangani banyak. Kayak ini tadi, saya minta ya, minta tolong ke anak-anak. Anak-anak tolong nanti diingatkan, Ibu nanti jam 11 ada Zoom. Nah, kalau saya tidak seperti itu, tidak menyampaikan ke anak didik saya, mungkin saya juga lupa. Gitu, Pak. Kalau untuk komitmen Ibu terhadap rencana Ibu bahwasannya saya harus membagi waktu antara sebagai guru, sebagai Ibu juga, sebagai guru penggerak dan UGM itu komitmennya apa Bu yang bisa Ibu lakukan terhadap semua itu? Oke, hidup ini kan pilihan, Pak. Apa yang kita pilih, maka itu yang harus kita jalani. Ya. Betul. Apapun ya, terutama di CGP OGM maupun sebagai PKB juga ya, ya harus kita jalani dan tidak boleh kita abaikan. Semuanya dijalani dengan bahagia, dengan tanggung jawab ya, karena itu sudah yang dipilih kita, maka ya itu yang harus kita jalani. Jangan sampai berputus asa, sering berkeluh kesah ya. Dengan berkeluh kesah putus asa itu tidak akan menjadi solusi, bahkan membuat badan kita capek. Tapi kita jalani aja, ya, dijalani dengan penuh semangat, ya, walaupun terkadang juga apa itu sambat ya, tapi kan wajar, cuma kan nggak terlalu sering, hanya sekedar untuk melampiaskan kelelahan badan fisik kita. Itu komitmennya, Pak. Ya, berarti apa yang dilakukan itu harus dalam keadaan bahagia ya Bu ya. Oke, iya komitmennya. Iya. Untuk membantu komitmen yang Ibu utarakan barusan, adakah support system yang dapat membantu komitmen tersebut? Tadi Bu Nur mengatakan dibantu siswa ya, minta siswa anak-anak ingatkan Bu Guru nanti jam 11 ada gimit. Adakah support system lain selain anak-anak, selain muridnya Ibu Bu Nur sendiri? Siapa ya? Yang jelas yang pertama suami, yang kedua guru, teman sejawat juga, yang ketiga kepala sekolah, dan yang terakhir anak putri saya yang pertama itu. Banyak sih ya. Jadi yang terlibat. Berarti ini ya Bu ya, dari untuk mendukung komitmen Ibu yang diutarakan tadi, di sekitar Ibu itu ada orang-orang yang mendukung komitmen apa yang Ibu lakukan gitu ya. Jadi membuat kekuatan tersendiri selain Ibu sendiri, motivasi dalam diri, ada motivasi dari
orang-orang di sekitar gitu ya. Oke. Dari sebelum kita mengakhiri sesi coaching kali ini Bu ya, kalau boleh tahu nih, tindak lanjut apa yang ingin Ibu lakukan setelah sesi ini? Tindak lanjut ke depan itu apa yang ingin Ibu lakukan? Setelah sesi percakapan ini, saya sudah lega, Pak. Lega karena apa yang ada di dalam hati saya sudah tersalurkan ke panjenengan. Kemudian tindak lanjutnya ke depannya menyelesaikan tugas-tugasnya, baik di tugas-tugas di JGB maupun OGM dan PKB dengan lebih baik lagi. Terus menyusun rencana prioritas yang harus diutamakan karena ini mungkin yang saya prioritaskan untuk kedepannya OGM dulu ya, karena di JGP insya Allah sudah saya selesaikan, dan yang butuh waktu yang harus segera itu di OGM. Insya Allah rencana tindak lanjutnya seperti itu. Iya. Semoga apa yang Ibu rencanakan, komitmen Ibu, kemudian tindak lanjut ke depan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapannya Bu ya. Amin gitu. Ya. Kalau gitu, apakah sesi ini dirasa cukup Ibu atau mungkin ada tambahan lain yang ingin Ibu sampaikan sebelum ditutup sesi kali ini? Sudah. Saya kira sudah, dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya Pak Beni ya. Ya, sama-sama Bu Nur sudah mempercayakan pada saya untuk membantu sesi sharing kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di sesi-sesi selanjutnya ya. Saya ingin mendengar nih apa yang dilakukan Bu Nur dari hasil sesi ini. Saya ingin mendengar gebrakan-gebrakannya Bu Nur ke depannya itu apa. Oke. Bisa diakhiri ya Bu Nur ya? Ya, bisa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Didin. Waalaikumsalam. Iya Mas Beni, ada apa Mas Beni? Pak Didin nanti sebelum pulang sekolah ada waktu nggak? Oh, nanti ya. Sebentar ya, saya cek jadwalnya. Ada Mas Beni, ada. Nanti sepulang sekolah saja ya. Iya, nanti sepulang sekolah. Aku pengen nih Pak, pengen curhat nih sama Pak Guru ya. Boleh. Sebentar aja Pak, 10 menit, kira-kira 10 menit gitu ya. Boleh. Nanti silakan Mas Beni. Silakan. Sampai jumpa nanti Pak ya. Ya. Mas Beni, halo. Iya Pak, Pak Guru. Iya. Mas Beni sudah selesai pelajarannya? Ini sudah pulang ya? Sudah. Ini barusan pulang. Ya. Meneruskan yang tadi Mas Beni. Tadi Mas Beni ada apa yang mencari Pak Didin? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak ya. Pak Didin sudah meluangkan waktunya, sudah menyiapkan waktunya untuk saya cerita nih Pak, sebentar aja Pak. Iya. Boleh. Silahkan Mas Beni, silahkan. Iya, ini loh Pak. Saya itu tadi ini di kelas, kan ada ulangan nih, kelasnya Bu Iin nih ada ulangan matematika. Jadi saya punya teman, namanya itu Alan. Alan tuh teman sebangku saya Pak. Dia itu tadi ini nyontek nyontek pekerjaan saya, tetapi saya halang-halangi, nggak boleh nyontek. Seperti itu. Jadi saya ingin cerita hal ini, kemudian cara setelah istirahat saya nggak disapa sama Alan. Mungkin dia marah sama saya Pak. Iya. Terus rencananya Pak Beni dengan kita ketemuan apa? Mas Beni mau gimana rencananya? Kalau setelah saya ingin, gimana? Saya ingin menemukan solusi nih loh Pak. Ini kan apa yang saya lakukan sih saya rasa sudah benar ya Pak ya. Kalau menyontek itu kan nggak tidak dibenarkan gitu loh. Tapi kenapa apa yang saya lakukan itu malah mendapat perlawanan yang negatif? Saya tidak ditemenin gitu. Jadi saya ingin sharing aja sama Pak Didin. Saya rasa Pak Didin nanti bisa membantu saya untuk menemukan solusi
solusi terbaik terhadap masalah apa yang saya lakukan, Oh iya. yang saya alami. Gitu. Iya. Berarti tujuannya Mas Benny ingin ketemu Bapak yaitu ingin cerita kegalauannya ya. Curhat istilahnya seperti itu apa yang terjadi. Iya. Terus nanti jika sudah ketemu solusinya, apa sih yang ingin Mas Benny capai? Misalkan nanti sudah selesai dari acara pertemuan ini, kira-kira tujuan akhirnya apa? Biar apa? Mas Benny yang Gini ingin. loh Pak, Iya. aku tuh pingin gini loh, supaya teman-teman itu sadar dan tahu apa menyontek itu kan nggak boleh nih ya. Iya, iya, betul, Tetapi betul. menyontek ini kan nggak boleh. Tetapi kenapa ketika kita membela kejujuran itu malah kita dimusuhi kan gitu loh Pak. Jadi Iya. supaya teman-teman itu sadar seperti itu. Terus Pak Didin boleh tanya ini Mas Benny? Iya. Boleh. Boleh. Tanya apa Pak? Mas Benny, kira-kira misalkan tadi Mas Benny kan bilang dimusuhi sama Alan, iya. Kira-kira nanti kesempatan Mas Benny untuk memperbaiki yang sudah terjadi maksudnya. Ini Mas Benny kan kadung dimusuhi sama Alan. Kira-kira bisa berhasil nggak? Kira-kira Mas Benny punya kesempatan memperbaiki nggak hubungannya dengan Alan? Saya yakin berhasil sih Pak. Makanya saya perlu bantuannya Pak Didin nih. Iya. Apa yang saya rasakan dan alami ini supaya teman-temanku tahu. Maksudnya saya tidak ngasih contoh bukan karena saya pelit, tetapi saya ingin ngasih pelajaran kepada mereka kalau ulangan tuh biar dipersiapkan baik-baik gitu loh Pak. Jadi tidak nyontek ke temennya gitu kan. Nyontek kan nggak boleh katanya. Iya. Kata guru kelas Iya, saya. betul Mas Benny, nggak boleh memang mencontek gitu. Terus gini Mas Benny, misalkan kalau diungkapkan dalam perasaan antara 1 sampai 10, kalau 1 itu sedih, 10 itu seneng, kira-kira setelah Mas Benny ketemu sama Pak Didin gini, itu Mas Benny di angka berapa? Kalau misalkan sedih itu nomor 1, 10 itu seneng, Mas Benny dalam posisi yang nomor berapa sekarang? Kalau ketemu sama Pak Didin gini, dalam mencapai apa yang ingin dibicarakan? Masih ini sih Pak, masih 50-50 kira-kira. Di posisi 5 ya? Kemungkinan 5 sampai 6 lah Pak. Soalnya kan ini kan masih cerita gitu ya. Saya rasa belum mendapatkan solusi yang tepat terhadap masalah yang saya alami. Untuk yakin di posisi 10, apa yang Pak Benny rasa kekuatannya? Pak Benny punya kemampuan apa? Misalkan nanti ingin bahagia, ingin selesai masalahnya, kekuatan apa? Ini loh Pak, ya Benny saya pengen baik-baik aja dengan teman saya gitu. Teman-teman itu biar menyadari terhadap apa yang ia lakukan gitu. Sebenarnya kita satu kelas tuh sama-sama tahu dan sadar terhadap tugas dan kewajiban kita gitu loh Pak. Biar tidak ketika kita membela sesuatu yang benar, tetapi kita malah dimusuhi gitu loh. Oh, Itu sih saya tuh inginnya itu aja sih Pak. Enggak muluk-muluk sih. Oh, gitu ya. Terus nanti kemungkinan apa yang bisa Mas Benny ambil peluangnya untuk mencapai keberhasilan itu antara permusuhan dengan Alan ini? Jadi kemungkinan kan banyak nanti. Kira-kira apa saja? Tadi saya sempat berpikir nih Pak, apa saya ini ya? Saya minta bantuan guru kelas saya, Bu Iin, untuk memfasilitasi saya dan Alan itu untuk ngobrol lah. Mungkin sama Pak Didin juga bisa bantu ya. Iya. Nanti kita ngobrol. Nanti saya bantu kok. Ya, kita ngobrol terkait hal tersebut. Jadi untuk kedepannya biar nggak terulang lagi gitu loh Pak. Ya. Oh iya. Kira-kira ada hambatannya nggak nanti ketika Mas Benny melakukan ini? Kira-kira yang menghambat itu ada nggak? Apa mungkin dari teman, apa mungkin dari suasana di rumah, misalkan ingin menyelesaikan masalah ini. Ada hambatan atau gangguannya nggak? Jelas ada hambatan lah Pak. Kalau kita melakukan sesuatu yang benar tuh kan ini ya, apa namanya, gangguannya kan banyak ya. Ya mungkin bisa jadi sih teman-teman itu kan nanti setelah
kita kasih setelah dikumpulkan, setelah bertemu, dikasih Iya. solusi dan sebagainya, bisa jadi ada yang nerima dan bisa jadi ada yang nolak kan. Hambatannya seperti itu sih. Terus Kalau solusinya membuat apa kira-kira? Mengatasi hambatan itu. Misalkan nanti solusinya gimana kira-kira? Kalau menurut Mas Beni punya solusi? ya Eh, mungkin bisa dilakukan secara terus-menerus ya Pak ya. iya, Memberikan keyakinan kepada teman-teman sesuai dengan keyakinan kelas kemarin tuh. Kalau kita harus percaya percaya diri, tidak diri. boleh mencontek kan gitu. Betul, 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 betul. Ya mungkin kembali ke keyakinan kelas yang pernah kita yakini bersama untuk lebih tertanam dalam jiwa gitu ya, supaya nggak terjadi lagi hal-hal seperti ini gitu. Iya. Capek Ini juga Pak. capek juga ya Mas Beni, iya. Terus ini Iya. kita masuk ke rencananya Mas Beni. Rencananya Mas Beni biar Alan itu udah nyontekan lagi gimana ya? Kalau menurut Mas Beni kira-kira? Mungkin setelah minta bantuan guru kelas atau Iya, Pak Didin, heeh. nanti mungkin saya kasih tawaran nih sama Alan, mungkin misalnya Alan susah dalam pelajaran, dia bisa tanya ke saya, mungkin bisa kerja kelompok bareng atau ini ya, apa namanya, saya kasih tips-tips selama cara saya belajar tuh Oh bagaimana. gitu. Mungkin kalau saya di rumah kan biasanya kan searching di aplikasi-aplikasi untuk pendidikan itu loh Pak, kan Iya, itu kan banyak ya. Saya kan bisa bisa kasih saran hal tersebut atau iya, mungkin nanti iya betul. bisa ada saran dari Pak Didin sama guru kelas untuk membantu masalah belajarnya Alan. Iya. Tentunya kalau ini segera dilakukan maka masalahnya cepat selesai. Kira-kira saya tanya Mas Beni, kalau ini misalkan nanti dikerjakan, misalkan kerja bareng, belajar bareng, itu kira butuh waktu berapa lama kira-kira Mas Beni? Apa seminggu, apa sebulan agar ini bisa berjalan Secepatnya lah Pak, kalau secepatnya bisa ya? ini kan sekolah udah pulang nih. Kalau Heeh. bisa besok sih, Oh berarti, besok iya saya minta bantuan Mbak Didin untuk ya, dikomunikasikan dengan guru kelas ya. Saya dan Alan mungkin bisa diajak ngobrol bersama, kemudian langsung diberikan solusi yang saya utarakan tadi Pak. iya, iya, Jadi iya, iya. supaya segera teratasi, kasihan juga loh. Saya lihat teman saya itu nggak siap dalam ulangan, Udah siap, iya kan kasihan. nanti Nanti nilainya nilai jeblok. jelek, jelek. Selain itu juga saya merasa nggak enak juga. Artinya gara-gara seperti ini aja aku nggak ditemenin kan hal-hal yang konyol gitu loh. Iya. Nanti gini ya Mas Beni, mungkin nanti sebagai ukurannya kalau apa yang Mas Beni ini rencanakan berhasil, mungkin capaian ukurannya apa? Apa mesti nanti Alan dapat nilai bagus atau nanti teman-teman nggak nyontek lagi gimana? Dengan cara yang Mas Beni lakukan nanti ukuran keberhasilannya seperti apa? Tentunya itu teman-teman itu terutama Alan ya, Mm-mm. biar bisa ini loh Pak, biar bisa menyiapkan diri untuk menghadapi ulangan atau menghadapi ujian gitu supaya tidak menggantungkan temannya mencontek gitu. Iya. Terutama sih itu. Yang kedua, teman-teman itu biar punya referensi belajar lain selain hanya di kelas gitu. Misalnya di rumah bisa kerja kelompok yang rumahnya deket-deket gitu. Kita bisa belajar di platform-platform pendidikan yang lainnya yang bisa membantu kayak ruang guru Bagus itu, bagus. atau yang lainnya gitu. Jadi tujuannya sih seperti itu. Iya. Terus itu sudah bagus jawaban Mas Beni. Terus andai ini Mas Beni, nanti ketika ada teman kamu selain Alan, ini kan kita namanya mengantisipasi biar gak Alan lain itu muncul. Gimana Mas Beni cara mengatasinya? Nanti teman-teman yang lain ikut contek-contekan juga. Gimana caranya ya? Mungkin Mas Beni punya ada cerita atau tips gimana? Caranya yaitu tadi Pak, mungkin bisa dibicarakan dengan guru kelas ya. Saya ingin dibuat kelompok belajar aja sih Pak. Jadi yang rumahnya deket aja lah biar gak ini. Kalau kita komunikasi lewat WA grup juga kan nggak begitu ini ya Pak ya, nggak begitu efektif ya. Jadi mungkin dibuat kelompok belajar di luar sekolah lah. Jadi kalau misalnya ada
beberapa teman yang kurang bisa tanyakan ke kelompok yang lainnya. Kemudian yang bisa mungkin bisa kasih infus apa yang dia pahami terhadap teman-temannya. Kan biasanya teman-teman itu gini Pak, kalau dijelaskan guru tuh nggak jelas ya. Kalau pakai bahasa teman biasanya baru jelas. Kalau di sekolah juga jam 7, jam 12 juga sudah pulang kan waktunya kan sedikit gitu ya. Waktunya lebih banyak di rumah. Iya. Nanti ini masalah tanggung jawab ya Mas Beni. Nanti komitmennya Mas Beni terhadap apa yang sudah Mas Beni utarakan tadi sama Pak Didin, kira-kira apa? Biar nanti ini terus berjalan. Mas Beni komitmennya apa kira-kira? Komitmennya ya itu tadi Pak. Kalau misalnya kita ingin berhasil ya ayo kita berhasil bersama-sama gitu. Terus juga berarti kalau berhasil satu harus berhasil semua ya. Bukan hanya satu orang yang berhasil. Bagus. Ya, lanjut gimana? Mungkin ada yang lain komitmennya? Cukup itu aja mungkin. Iya. Terus nanti kira-kira untuk melaksanakan komitmen itu selain Pak Guru, selain Mas Beni sendiri, siapa yang bisa membantu Mas Beni dalam menjaga komitmen itu? Contohnya dalam belajar bersama dan lain-lain seperti itu. Siapa yang kira-kira yang dapat membantu Mas Beni selain Pak Guru dan Mas Beni sendiri? Terutama ya kita teman-teman sekelas, kita harus punya komitmen yang sama. Ayolah kita bisa nih belajar bersama supaya nggak saling ketergantungan. Masa tugas aja kita nunggu contekan kan nggak. Mungkin selain itu ini Pak ya mungkin nih Pak loh ya. Mungkin guru kasih masukan nih ke guru kelas, mungkin sebelumnya nanti guru kelas wali-wali murid itu bisa, orang-orang tua itu bisa diundang ke sekolahan. Ya dikasih informasi lah terkait rencana ke depannya. Mungkin oh ya nih Bapak Ibu nanti yang rumahnya dekat, saya buat kerja kelompok. Jadi nanti kalau mohon bimbingannya orang tua ya, supaya misalnya kalau ada PR juga bisa dibimbing seperti itu. Oh iya. Usul yang bagus itu Mas Beni. Mungkin nanti ketika ada rapat wali murid bisa usulnya Pak Beni itu saya sampaikan. Terus nanti tindak lanjutnya apa Mas Beni? Kalau sudah percakapan ini selesai berarti langsung go ya tindak lanjutnya Mas Beni? Ya tindak lanjutnya segera ini Pak, pertama permasalahan saya sama Alan terutama ya segera diatasi biar Alan nggak ngambek-ngambek lagi sama saya gitu. Biar nggak ada Alan-Alan yang lain lagi ya Mas. Iya, terus kemudian bisa buat kerja kelompok bersama teman-teman gitu biar nggak ada Alan-Alan lagi gitu loh Pak ya. Iya, itu sih Pak. Iya. Gimana Mas Beni? Saya kira mungkin sudah cukup ya tadi tujuannya, rencananya maupun tanggung jawabnya ini sudah selesai semua. Mungkin ada masalah lain lagi Mas Beni yang ingin diutarakan sebelum kita akhiri pertemuan ini? Sudah Pak, saya rasa sudah cukup nih Pak. Iya. Saya merasa lebih lega sudah mengutarakan hal ini kepada Pak Guru. Soalnya ini Pak, nanti kalau misalnya hal ini nggak diatasi nanti berlarut-larut. Iya betul. Iya kan nggak enak juga. Ya malah tiba-tiba besok pas Alan nggak mau tempat duduk dengan saya kan nggak lucu, masa saya duduk sendirian. Bisa jadi juga kan kasih kompor-kompor supaya teman-temannya yang lain untuk membenci saya kan jadi nggak enak Pak. Jadi ya semoga masalah ini bisa diatasi lah, kita mempunyai ini ya Pak ya kebersamaan dalam kebaikan lah intinya. Kalau yang bisa satu, kenapa yang lainnya nggak bisa kan seperti itu ya Mas Beni? Betul. Iya sudah Mas Beni, kita tutup ya. Soalnya sudah siang ini. Mas Beni kan juga harus Pak, pulang. Saya juga sudah lapar ini sudah setengah 1. Nanti dicari orang tuanya. Ya sudah. Semoga besok masalahnya bisa cepat selesai dan Mas Beni juga temenan lagi sama teman-temannya. Saya sebelum diakhiri saya ucapkan terima kasih dulu ya ke Pak Didin sudah membantu saya. Sudah meluangkan waktu kepada saya. Iya. Sudah. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.